Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jpnn.com di bulan Ramadan ini menyajikan cerita-cerita tentang Ramadan dan kita akan ngobrol banyak dengan salah satu ustadz ternama juga tokoh-tokoh agama yang akan memberikan ceramah-ceramah singkat tentang menjalani ibadah puasa Ramadan. Nah, kali ini jpnn.com tersambung dengan salah satu ustadz muda dari Riau. Selamat sore Gus Bito. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JPNN yang dirahmati Allah, selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menunggu waktu berbuka. Gus Bito, ini kan kita menjalani puasa pertama di tengah bencana pandemi virus corona. Boleh Gus Bito, apa saja aktivitasnya, perbedaannya sebelum pandemi dan saat ini, saat menjalani puasa? Mungkin khususnya di Pondok Pesantren Pimpinan Gus Bito. Ya, tetap kita harus bersyukur apapun kondisi, itu semua atas kodrat iradat Allah. Memang sangat jauh berbeda ketika kondisi normal dengan kondisi pandemik seperti sekarang ini. Di pesantren sekarang sangat sepi sekali karena memang seluruh santri kita liburkan. Hanya ada ustadz-ustadz yang tinggal di dalam, dan pondok pesantren sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ini meliburkan santri. Tentu kegiatan keagamaan atau kegiatan belajar mengajar, mengaji itu tidak berjalan seperti biasa. Jadi tentu terasa sepi dan terasa kegiatan Ramadan ini sangat berbeda dengan kegiatan biasa ketika ada santri. Gus Bito, ini kan ada imbauan untuk physical distancing, menjaga jarak antar orang. Kalau di pondok pesantren menerapkan hal itu seperti apa? Ya, pertama kalau santri tentu sangat rentan ketika mereka tetap berada di asrama. Maka dari awal instruksi untuk memulangkan atau meliburkan sekolah, kita langsung meliburkan santri-santri. Nah, sekarang permasalahannya ustadz-ustadz yang masih berada di dalam, dan ada beberapa tamu-tamu pesantren yang memiliki urusan-urusan tetap ke pesantren, apakah silaturahim. Nah, kita tetap menggunakan protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19 ini. Setiap yang masuk tentu harus menggunakan masker, itu minimal, atau mereka sarung tangan kalau mereka memerlukan untuk tidak bersentuhan. Kemudian di depan gerbang sudah kita sediakan untuk sarana cuci tangan. Mereka wajib berhenti di gerbang dan cuci tangan. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam, kita tidak ada interaksi, tidak ada salaman, dan kemudian jarak pun kita atur. Kemudian kita tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid di dalam pesantren untuk ustadz-ustadz yang ada di dalam, karena memang tidak bercampur dengan masyarakat di luar. Jadi ustadz-ustadz di dalam tetap sholat 5 waktu dan tetap sholat tarawih, tapi kita tetap menjaga jarak. Dalam agama sebetulnya untuk soft itu memang kesempurnaan harus rapat, tapi dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan boleh berjarak, maka kita terapkan dalam ibadah pun tetap berjarak. Tapi kalau secara benar ya, karena banyak pertentangan gini masyarakat, hukumnya sendiri seperti apa? Ya, jadi begini, Islam itu adalah agama yang agama yang humanis, ya. Artinya agama yang menyesuaikan dengan kondisi. Misalnya kita dalam hal sholat, ketika kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, kita dibolehkan duduk. Apakah yang sedang sakit dan lain sebagainya, atau sedang usia renta. Kemudian dalam kondisi sakit pun juga, misalnya orang yang berpuasa itu boleh tidak berpuasa. Nah, jadi itu adalah fleksibilitas dalam agama Islam. Bukan berarti agama Islam ini digampang-gampangkan, tapi tetap memiliki kesesuaian dengan kondisi. Untuk saat ini, kondisi kita dihadapkan dengan kondisi yang bisa kita sebut darurat, ya. Nah, jadi kondisi darurat ini yang kita kedepankan tentu menjaga jiwa, menjaga keselamatan diri itu lebih utama. Dalam
maqasidus syariah atau dalam kaidah usul fiqh itu dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah. Ada 5 tujuan pensyariatan hukum. Nah, yang paling pertama adalah hifzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga nyawa. Ini lebih utama karena bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah kalau nyawa kita terancam dan kita akhirnya meninggal, mati, tentu kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Maka semua hal yang akan mengancam keselamatan jiwa itu kita harus lebih mengutamakan. Nah, misalnya dalam hal sholat Jumat, Rasulullah pernah waktu itu dalam kondisi yang sangat dingin sekali, akhirnya sholat Jumat tidak dilaksanakan. Jadi ketika kondisi dalam keadaan darurat seperti kita sekarang pandemik corona ini, boleh untuk tidak sholat Jumat, tapi tetap diganti dengan sholat zuhur. Contoh dari Nabi Muhammad ini pun bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang sampai saat ini di media sosial dan juga di berita-berita masih banyak sekali beritanya tentang nekat untuk sholat berjamaah di masjid sampai masjidnya ditutup pagarnya pun mereka pada loncat seperti itu. Gimana tuh Gus Bito? Ya, sholat bisa dilaksanakan di mana saja. Yang penting tempat itu bersih, suci dari najis. Nah, masjid merupakan tempat berkumpul untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika perkumpulan itu memiliki darurat, maka tidak mesti kita harus berkumpul. Dan berkumpul pun tidak mesti harus di masjid. Atau sholat berjamaah tidak mutlak harus di masjid. Nah, sholat berjamaah bisa kita laksanakan di rumah dengan keluarga kita. Mungkin yang selama ini tidak pernah sholat berjamaah di rumah. Nah, inilah kesempatan bagi suami untuk menjadi imam untuk keluarganya. Kalau belum pernah, ya belajar. Seperti itu. Apa sih hal utama yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang imam, Gus Bito? Ya, betul. Untuk menjadi imam pun tidak boleh sembarang. Yang pertama adalah ketika ada jamaah laki-laki dan perempuan, tentu yang menjadi imam harus laki-laki. Nah, kalau kecuali ketika makmumnya semua perempuan, itu boleh imamnya perempuan untuk jamaah kelompok perempuan. Nah, ketika ada laki-laki, tentu laki-laki yang lebih utama. Nah, laki-laki yang seperti apa? Yang pertama memang syarat itu adalah lebih utama bacaan, bukan usia. Kalau usia memang dianjurkan yang lebih tua, harapannya ya mudah-mudahan yang lebih tua ini lebih khusyuk, kemudian bacanya lebih bagus. Tapi kalau memang yang tua ini bacanya kurang bagus, ada yang lebih muda yang lebih bagus, itu dianjurkan yang bacanya lebih bagus. Dari semua ini pandemi kan saya melihat di media sosial lagi kalau pandemi ini memunculkan imam baru di dalam rumah, itu kan sebuah hal yang betul. Para wanita itu kebanyakan senang, akhirnya ada sosok imam di rumah saya. Iya. Apa sih Gus Bito hikmah dari yang bisa kita petik dari pandemi ini? Ya, yang pertama begini, selama ini kita seakan-akan terlarut dengan glamor dunia, orientasi dunia, keindahan dunia. Mungkin hikmah dari pandemik corona ini, Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk bertahanus. Tahanus itu kalau Rasulullah dulu di Gua Hira yang menyendiri. Kalau bahasa sekarang ya stay at home lah gitu ya, di rumah saja. Kemudian kita berkholwat kepada Allah itu ya bagaimana kita dekat kepada Allah tanpa embel-embel urusan dunia. Jadi dengan kondisi pandemik ini memang betul kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak bebas untuk melaksanakan aktivitas, kemudian kondisi ekonomi pun juga berpengaruh. Nah, mudah-mudahan ekonomi kita tetap baik. Kita ambil kesempatan untuk kita berada di rumah. Yang pertama, kita harus kembali kepada keluarga. Kalau selama ini kita jarang berkumpul dengan keluarga, ini kita harus maksimalkan kembali. Karena sebagai suami seperti saya, selain mengurusi pesantren, yang paling utama juga saya mendidik keluarga. Dalam ayat Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro.
jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kemudian juga coba kita beribadah betul-betul antara kita dengan Allah. Kalau selama ini kita ke masjid, bisa jadi kita ria, ingin dilihat orang, oh ini rajin ke masjid, masjid lebih nyaman atau banyak orang, kita jadi makmum. Bagaimana ketika kita di rumah kita sholat, betul-betul kita menghadap Allah di kesendirian kita, mungkin dalam kamar atau dengan keluarga kita betul-betul khusyuk menghadap Allah. Inilah betul-betul hubungan kita. Sholat itu adalah komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Sang Pencipta. Ini kita mau membahas dari COVID ini, banyak sekali bermunculan orang-orang baik dan mereka kabarnya itu banyak sekali di media sosial. Apakah itu bisa dikategorikan ria atau seperti apa? Sementara ada kasus kalau memang misalkan seorang artis, dia di-endorse lembaga untuk mengumpulkan donasi, tapi itu harus di-up di media sosial untuk diberitahu kepada masyarakat, karena itu adalah uang sumbangan dari banyak orang, harus dipublikasikan. Seperti ini hukumnya kasus seperti ini hukumnya seperti apa, Gus Vito? Iya. Nah, yang paling penting pertama adalah niat. Nah, jadi dalam hadis diriwayatkan kullul a'mal bin niat. Kalau memang niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau niatnya karena ria, tentu dia tidak mendapatkan apa-apa, malahan mendapatkan dosa. Mudah-mudahan orang yang donatur itu niatnya karena Allah, walaupun mungkin dipublis, mudah-mudahan bisa menjaga hatinya, niatnya tetap karena Allah. Nah, sekarang publis ini tujuannya apa? Nah, memang hendaknya kita berinfak sedekah itu jangankan orang lain. Kalau bisa, ini menurut Rasulullah, ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak mengetahui. Ini luar biasa seperti ini. Artinya ketika kita sudah memberi, jangan kita ingat-ingat lagi. Nah, tapi ketika ini dituntut untuk harus dipublis, karena ini harus disiarkan. Turun dari banyak orang seperti itu. Betul, ini menjadi laporan. Maka ambil saja motivasinya seperti ini. Dalam Al-Quran itu dikatakan, fa'amma bini'mati rabbika fahadits. Maka atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu, sampaikan, syiarkan. Anggap saja namanya tahadusan binikmah. Jadi kita ini perbuatan baik. Ini perbuatan baik, mudah-mudahan menjadi motivasi orang. Dan tentunya kita harus menjaga hati, jangan sampai kita riya. Harus kita jaga betul-betul karena Allah. Selain Gus Vito, juga banyak sekali ustadz-ustadz yang memanfaatkan media sosial untuk berdakwah. Sebenarnya berapa besar peran media sosial untuk kelangsungan berdakwah seorang ustadz seperti itu, Gus Vito? Iya. Sebetulnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus terang memang saya lebih enjoy, saya lebih nyaman ketika saya langsung berinteraksi dengan jamaah. Karena memang chemistry itu tentu lebih terbangun dan kita komunikatif, dan kalau menurut saya kita ceramah itu kita berhadapan dengan orang, kita betul-betul memotivasi mereka, mudah-mudahan ya hidayahnya sampai. Tapi kalau melalui media sosial ya kita tidak tahu apakah yang menonton ini memang betul-betul dalam keadaan yang siap menerima masukan atau cuma sekedar iseng mendengar. Nah, memang media sosial ini sangat efektif untuk kondisi saat ini. Kebetulan memang saya belum mengoptimalkan untuk media sosial karena memang saya lebih disibukkan sekarang untuk mengurusi pondok, dan saya sekarang sedang mengerjakan disertasi. Tapi insya Allah ke depan media sosial ini memang sangat penting dan efektif untuk dakwah. Insya Allah kami sudah punya juga JN Jabal Nur TV, langsung dikelola oleh adik saya. Nanti akan kita buat konten-konten untuk dakwah di media sosial. Berarti ke depan target Gus Vito untuk benar-benar mengelola media sosial untuk berdakwah, ya? Betul.
tapi tetap tidak meninggalkan dakwah langsung, karena memang kalau saya sekarang berada di Riau, kalau di Pekanbaru itu kota, masyarakatnya masyarakat kota, tapi perlu kita dakwah langsung turun ke kampung-kampung, kita turun ke desa-desa, tetap harus kita laksanakan.